Shalom, salam channel Injili. Pada pagi hari ini mahasiswa STHMI akan mempresentasikan makalahnya dengan judul Kebebasan Manusia atau Free Will. Kepada saudari Nida saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja, yang menjadi judul makalah saya di sini adalah Kebebasan Manusia atau Free Will. Nah, latar belakang dari kebebasan manusia. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia telah dipergunakan mereka dengan tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh kehidupan manusia telah rusak, dan manusia tidak lagi mencerminkan hidup ilahi di dalam kehidupan mereka. Kehendak yang telah Tuhan berikan kepada manusia telah rusak dengan perbuatan dosa yang mereka perbuat. Nah, manusia sendirilah yang telah merusak kehidupannya, di mana ajaran tentang kerusakan gambar Allah pada manusia menimbulkan munculnya persoalan tentang kebebasan manusia. Nah, di sini kebebasan manusia pada umumnya adalah kemungkinan manusia untuk menentukan sendiri apa yang akan dilakukan, terlebih kemungkinan untuk memilih salah satu dari dua hal, yang satu baik dan yang lain jahat. Jadi kebebasan dipandang sebagai suatu kemungkinan yang rangkap dua, yang didasarkan atas penganalisaan kebebasan makhluk yang secara abstrak dan irreligius, netral antropologis, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang netral tanpa hubungan dengan Tuhan Allah. Nah, yang menjadi rumusan masalah saya di sini adalah pertama, apa yang dimaksud dengan kebebasan manusia atau kehendak bebas. Yang kedua adalah seperti apakah pemeliharaan Allah bagi manusia melalui kehendak bebas yang mereka miliki. Yang ketiga adalah bagaimanakah pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia. Dan yang nomor 4 adalah seperti apakah konsep kebebasan atau kehendak menurut David Ray Griffin. Nah, di sini adalah menjadi pembahasan yang pertama itu adalah pengertian kebebasan manusia atau kehendak manusia. Kebebasan manusia dibedakan antara kebebasan formal dan yang kedua itu adalah kebebasan real atau kebebasan material. Nah, di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa kebebasan hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes dan kitab Galatia. Oleh sebab itu, kebebasan manusia dalam arti yang sebenarnya diberikan di dalam Yesus Kristus dan olehnya. Dosa manusia bukan disebabkan karena ia mempergunakan kebebasannya sendiri, melainkan justru karena ia membelokkan kebebasannya itu. Oleh sebab itu, kebebasan manusia bertindih tepat dengan pengabdian kepada Allah. Nah, adapun seorang teolog, menurut Boland, kehendak bebas itu adalah tanggung jawab untuk bertindak sendiri, berusaha sendiri, menyelenggarakan sendiri, baik terhadap keluarganya maupun terhadap lingkungannya atau dunia sekitar, serta berusaha untuk memelihara kesehatan. Nah, berbeda dengan pendapat Yohanes Calvin yang sangat menentang, dan ia berkata bahwa pemeliharaan Allah sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab harus dianggap bertentangan dengan nasib dan kejadian-kejadian yang kebetulan karena Allah telah menetapkan dari kekal apa yang harus diperbuatnya dan sekarang dengan kekuasaannya dalam melaksanakan apa yang telah diputuskannya. Nah, di sini ada dua hal tingkat-tingkat pemeliharaan Allah. Yang pertama itu adalah Allah menggunakan kehendak manusia, dan yang kedua Allah bertindak melalui mukjizat. Kita juga bisa melihat bahwa di dalam sini ada pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia. Terbagi dua, yaitu menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama, kehendak bebas manusia dapat dilihat dalam kehidupan bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah, di mana bangsa Israel hidup dengan semaunya sendiri, meskipun bangsa ini merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah. Sedangkan menurut perjanjian baru, kehendak bebas manusia dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini ada juga perbedaan konsep kebebasan atau kehendak menurut David Ray Griffin. Dia berpendapat bahwa ada tiga rumusan, yaitu pertama kebebasan menurut kosmologis, yang kedua adalah kebebasan teologis Griffin, dan yang ketiga itu adalah kebebasan aksiologis Griffin. Nah, yang menjadi kesimpulan saya dalam materi ini adalah bahwa kebebasan manusia dapat disimpulkan bahwa manusia pada mulanya diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia karena manusia diciptakan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini.
Akan tetapi dalam hal ini, manusia tidaklah lebih tinggi derajatnya dengan Allah. Nah, ketika Allah memberikan kebebasan atau kehendak bebas kepada manusia, seringkali manusia merasa bahwa Allah tidak berhak atas kehidupan mereka sendiri. Padahal, manusia salah mengartikan hal tersebut. Jika kita lihat di dalam Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan manusia sepenuhnya. Akan tetapi manusia lebih menggunakan kehendak bebas mereka dengan melawan perintah Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, manusia memang sudah diberikan Allah kehendak untuk melakukan sesuatu, akan tetapi dalam hal ini, manusia tidak sebebas-bebasnya dalam melakukan segala sesuatu, karena Allah lah yang lebih berkuasa atas kehidupan mereka. Jadi demikian saja pemaparan materi saya dengan judul Kebebasan Manusia. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari saudari Meda. Semoga presentasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Salam channel Injili.